Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kembali kita hadiri Majlis Kitab Al-Jami', kitab yang merupakan bagian dari Bulughul Maram di bab-bab akhir. Terakhir kita sudah membahas tentang riya, syirik kecil yang sangat ditakutkan oleh Rasulullah, melebihi takutnya beliau dengan munculnya Dajjal. Hari ini insya Allah kita ada di bab 48 dan 49, karena dua bab ini ada kaitannya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiqi thalathun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada wa akhlafa wa idza tumina khana, muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada tiga, yaitu apabila berkata dia dusta, jika berjanji dia mengingkari, dan bila dipercaya dia khianat. Walahuma min hadithi Abdullah ibni Amri wa idza khasama fajaro. Diriwayatkan pula dari Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, hadis yang serupa dengan tambahan kasih, dan jika berperkara dia curang. Ya, baik. Kita bahas hadis ini tentang profil munafik. Munafik itu ada munafik besar dan munafik kecil. Sebagaimana ada syirik besar, ada syirik kecil. Ada kafir besar, ada kafir kecil. Loh, kenapa ada yang besar dan ada yang kecil? Ya, coba misalnya kafir besar dan kafir kecil. Kalau kafir besar berarti status dia sudah bukan muslim lagi. Kalau dia mati berarti jangan disolatkan, meskipun tertulis di KTP-nya Islam, meskipun dia masih sholat. Contoh misalnya dia muslim tapi sering menjadikan Islam sebagai bahan olok-olokan, sebagai bahan lelucon, supaya orang pada tertawa. Baca Quran dibikin suara seolah-olah kakek-kakek yang sudah usia 90 tahun, sehingga orang pada tertawa terbahak-bahak. Maka itu sudah dibahas di kitab Tauhid, istihza, menjadikan Islam sebagai bahan lelucon. La ta'tadiru, jangan cari alasan lagi. Qad kafartum, kamu sudah kafir. Ba'da imanikum, setelah imanmu dinyatakan hilang. Inna kunna nakhudu wa nal'ab, lah saya kan cuma bercanda. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, tega Allah, ayat-ayatnya dan Rasul dijadikan bahan candaan. Nah, ini kafir besar. Tapi ada kafir kecil, dia lakukan perbuatan itu, status muslimnya tetap ada. Misalnya sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela saudara sesama muslim adalah perbuatan fasik, kalau dilanjutkan dengan membunuh itu kufur atau kafir. Seorang pembunuh setelah dieksekusi mati, dia tetap disolatkan, tetap dikafani, dikuburkan di pekuburan muslim. Kafirnya kafir kecil. Sama dengan syirik besar dan syirik kecil. Nyembah kuburan itu jelas syirik besar. Ada tidak syirik kecil? Riya, sebagaimana yang sudah kita bahas di pekan kemarin. Termasuk masya'a fulanun, untung ada saya. Coba kalau tidak ada dia, itu syirik kecil.
demi Allah, demi Rasulullah, demi dewata yang agung. Itu syirik kecil. Termasuk tiaroh, itu syirik kecil. Orangnya tetap muslim. Nah, munafik itu juga ada munafik besar dan munafik kecil. Munafik besar itu kalau hatinya kafir, dia masuk Islam terpaksa, itu pun dijadikan strategi supaya bisa merusak Islam dari dalam. Jadi Islamnya itu cuma pura-pura. Seperti Abdullah bin Ubay, itu munafiknya besar. Sama sekali tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Rasul. Lah kenapa dia masuk Islam? Nah, kepepet. Merasa penduduk Madinah berbondong-bondong masuk Islam, nah, udahlah saya masuk Islam. Tapi saya akan cari momen kapan bisa merusak Islam dari dalam. Maka idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Wahai Muhammad, orang munafik datang, mereka menyatakan beriman kepada Allah dan Rasul. Katakan wahai Muhammad, Allah bersaksi iman mereka adalah dusta. Maka orang munafik itu di neraka di paling bawah. Nah, ada munafik yang kecil. Nanti akan kita bahas munafik yang kecil-kecil. Nah, munafik kecil ini begini. Dia muslim, cinta Allah, cinta Rasul. Cuma ada kelakuan munafik dia tiru. Maka dia munafiknya munafik kecil. Dia tetap nanti masuk surga karena cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Contohnya apa? Tidak sholat isya dan subuh ke masjid. Itu munafik. Tapi munafiknya kecil. Kalau dia mati tetap disolatkan. Tilka sholatul munafik yajlisu yarkubu syamsa hatta ma baina qarnai syaiton fanaqaraha arba'an la yadhkurunallaha illa qalila. Jangan jadi orang munafik. Salat asar diundur-undur, waktu asar sudah masuk malah duduk santai. Giliran matahari hampir tenggelam, berada di antara dua tanduk setan, baru tergopoh-gopoh. Terburu-buru menyelesaikan sholat 4 rakaat, tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. Berarti orang yang suka mundur-mundur, mengundur-undurkan waktu sholat, itu munafik, tapi munafiknya kecil. Maka kan ada pilihan. Misalnya Pak Agus saya tanya, pilih mana? Sholat itu penting atau yang penting sholat? Sholat itu penting. Yakin ya? Bukan yang penting sholat. Kalau yang penting sholat, entar aja sholat asar jam 5:30 masih sah. Itu yang penting sholat. Nah, sholat duhur jam 2:30 masih boleh. Nah, orang kalau punya prinsip sholat itu penting, dia akan tinggalkan urusan dunia demi sholat. Enggak bisa 15 menit sebelum adzan toko harus saya tutup. Kenapa? Sholat itu penting. Tapi kalau orang yang punya prinsip yang penting sholat, nah ini lagi rame toko, ntar sepi kan jam 2. Nanti sholat duhur baru jam 2 siang. Kenapa? Karena yang penting sholat. Itu kelakuan munafik. Dia tetap muslim. Jadi munafik itu ada besar, ada kecil. Nah sekarang di antara contoh orang itu munafik, meskipun ini perbuatannya, statusnya tetap muslim, di hadis ada 4 tadi sudah kita baca. 1, idza haddatsa kadzaba, kalau bicara bohong. Syekh Muhammad Shalih Utsaimin di Syarah Riyadhus Shalihin mendefinisikan bohong adalah tidak sesuainya antara zahir dan batin.
tidak klop antara yang nampak dan yang tersembunyi. Misalnya Pak Agus bertamu kepada seseorang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, sudah lama ditunggu-tunggu baru datang hari ini. Itu ngomong di mulut, tapi hatinya, duh sebenarnya saya gak pengen kedatangan orang ini. Itu kan berarti tidak sesuai antara zahir dan batin. Begitu Pak Agus permisi, Pak permisi, ini saya punya acara. Mosok buru-buru baru duduk sudah pengen pulang, padahal hatinya mengatakan kenapa nggak dari tadi pulang. Itu berarti zahir dan batin tidak selaras. Nah, ini namanya bohong, dusta. Nah, dalam Islam dusta itu dilarang meskipun yang dibohongi tidak rugi. Jadi saya bohong kepada seseorang, yang saya bohongi itu tidak merasa dirugikan, tetap tidak boleh. Ancamannya keras. Wailun lilladzi yakdzibun nasa yakdzib liyudhika bihin nas. Wailun lahu wa wailun lahu. Wail itu terjemahan aslinya adalah dasar di lembah neraka jahanam. Hati-hati, kalian bisa terperosok ke dalam lembah yang ada di dasar neraka jahanam. Kenapa? Ngarang-ngarang cerita tujuannya supaya orang tertawa. Betapa wail dia. Jadi di awal wail berarti 3 kali ancaman wailun. Contohnya apa? Pelawak. Dia menghibur. Justru yang ditunggu-tunggu adalah yang lucu. Tapi pelawak biar lucu apa? Saya ngarang cerita, bohong. Itu dosa, itu gak boleh. Silakan menyampaikan cerita, tapi real cerita itu betul-betul terjadi. Contoh lagi, inna min afrol furo an yuriya ainahu malam taro. Sejahat-jahat pembohong adalah yang ngarang-ngarang mimpi, padahal mimpi itu tidak pernah dia saksikan dalam tidurnya. Saya cerita tentang mimpi, mungkin ceritanya lucu, padahal saya tidak mau memimpikan itu. Yang diceritai rugi tidak? Kan tidak. Tapi ternyata sejahat-jahat pembohong, min afrol furo. Nanti di akhirat kullifa an yakuda baina syairataini. Silahkan, kata Allah, ini 2 helai rambut, silahkan dikepang. Kalau tidak bisa, berarti silahkan masuk neraka. Bisa tidak, walan yaf'al, mustahil dia melakukannya. Padahal apa ruginya sih? Saya sedang duduk ngalamun, sedang suntuk, tiba-tiba teman datang cerita tentang mimpi. Wah lucu, saya malah akhirnya terhibur. Ternyata pasalnya neraka dan orang itu diberi gelar sejahat-jahat pembohong. Dan ini sering terjadi di tablik-tablik akbar. Coba di YouTube tulisannya apa? Ceramah super lucu. Waduh. Jadi yang ditargetkan lucunya, bukan ajakan takwa. Baik. Lebih hebat lagi kalau yang dijadikan bahan dusta adalah hadis, man qala alayya walam aqul. Siapa yang bohong bahwa ini sabdaku padahal aku tidak pernah bersabda, falyatabawa maq'adahu minan nar, dia dipersilahkan mencari tempat duduk di neraka. Kalau kaitannya bohong itu berita, dia share, nah itu lebih hebat lagi. Rasulullah pernah melihat rajulun yusarsiru sidquhu ila manfirihi thumma yusarsiru sidquhu ila ainaihi thumma yusarsiru sidquhu ila qafahu. Aku melihat ada orang digergaji dari mulut, terus naik ke hidung, terus naik ke mata, terus ke tengkuk bagian belakang, digergaji. Itu siapa? Jibril. Hadar rajulu yabdu fayakdib fayablugul afaq. Dia orang yang keluar dari rumah
menyebarkan berita bohong tersebar ke seluruh dunia. Nah, sekarang kan sekali pencet kan seluruh dunia akan tahu. Jadi berita-berita hoax itu bahaya. Siksanya seperti itu, digergaji mulut, hidung, mata sampai tengkuk. Jadi bohong itu bukan perkara remeh. Baik, sekarang siapa yang memiliki peluang untuk bohong? Pemimpin mungkin tidak, mungkin. 3 kelompok yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, salah satunya malikun kadzdzab, penguasa yang suka dusta, bukan kadzib tapi kadzdzab. Kalau kadzib itu berdusta cuma sekali, kalau kadzdzab berarti memang ciri khasnya bohong. Itu sudah kebiasaan, kadzdzab. Jadi menjadi pemimpin itu rentan untuk bohong. Siapa lagi? Pedagang, itu rentan. Karena setan mengincar para pedagang, targetnya at-tujar humul fujar. Pedagang adalah orang yang paling banyak dosanya. Dan ternyata pasar ma'rakatus syaiton wa biha yansibu rayatahu. Di pasar setan bertempur dan menancapkan benderanya. Saking banyaknya setan, kita dimakruhkan berlama-lama berada di pasar. Jadi kepada ibu-ibu, kan gaya belanja ibu-ibu dan bapak-bapak kan beda, nggak tahu benar atau tidak. Bapak-bapak belanjanya 9 tapi cukup 1 toko. Kalau ibu belanjanya 9 toko dikelilingi. Benar tidak Bu? Benar ya Bu ya? Kalau di sana begitu. Jadi yang dicari 1 tapi 9 toko, wah dikelilingi. Maka kalau punya istri malas olahraga, ajak aja ke mall, insya Allah 5 lantai khatam semuanya, senang. Baik, pedagang punya peluang untuk bohong. Apalagi orang yang poligami, ada tidak peluang bohong? Ada, Pak Agus. Oh ada, Bu mau rapat ya, mau meeting. Karena anggota pengajian kita yang poligami ternyata ada juga yang ngaku, saya suka bohong, kalau gak gitu gak bisa. Baik. Termasuk anak nakal, punya peluang tidak? Oh punya peluang, buktinya saudara Yusuf. Waja'u isya'an yabkun qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusuf inda mata'ina fa'akalahu dhi'bu. Mereka pulang pada waktu Isya sambil membawa tangisan. Wahai ayah, tadi kami lari saling berlomba, akhirnya Yusuf ketinggalan dimakan serigala. Waja'u ala komisi bidamin kadib. Kemudian ini bukti baju yang sudah dilumuri darah palsu. Berarti anak nakal itu punya peluang untuk banyak bohong. Nabi palsu, oh jelas Rasulullah menyebut kadzdzab. Sayakunu fi ummati salasuna kadzdzabuna kulluhum yadda'una annahu nabi. Nanti akan muncul 30 pendusta, semua dajjal, semua ngaku nabi. Jadi orang yang membawa aliran sesat itu rentan untuk bohong. Termasuk orang yang iri, itu punya peluang bohong. Iri itu akan menyebarkan kebencian, mengajak orang lain supaya benci kepada orang itu. Maka ada satu kalimat, kadang kita dianggap jelek bukan karena kita jelek. Kita dianggap jelek karena pinternya tutur kata si pendengki. Bisa paham ya Pak ya? Ada orang baik sebenarnya, nggak ada masalah perbuatan yang baik. Kenapa dia dikenang, dilihat, dinilai orang sebagai orang jelek? Karena ada orang dengki, pinter ngarang cerita, kemudian menggambarkan bahwa orang itu jelek.
Baik, termasuk yang punya peluang dusta paling hebat tentu setan. Itu sudah otomatis. Riwayatnya ketika ada setan menjelma sebagai sosok laki-laki mencuri kurma di gudang milik Baitul Mal. Siapa yang menjaga? Abu Hurairah. Ditangkap oleh Abu Hurairah karena nyuri. Ampun-ampunan, saya punya keluarga. Ya sudah, kasihan, akhirnya dilepas. Kata Rasulullah, kaifa fa'ala asiruka? Orang yang kamu tangkap tadi malam gimana? Ya Rasulullah, kasihan. Itu setan, kata Rasulullah. Wa innahu sayaud, besok nyuri lagi. Nah, Rasulullah ngomong begitu, percaya Abu Hurairah, awas, dia pasti nyuri lagi. Betul, begitu nyuri ditangkap. Setan pinter lagi mengibah-ibah, tolong lepaskan aku. Karena merasa kasihan, dilepas. Rasulullah terus nanya lagi, kaifa fa'ala asiruka? Gimana orang yang kamu tangkap? Duh, kasihan ya Rasulullah. Itu setan, kata Rasulullah. Wa sayaud, besok balik lagi. Akhirnya Abu Hurairah mantap, yakin, awas, saya tangkap, saya tidak akan kasihan. Betul ditangkap. Dia mengibah-ibah, tolong saya lepas. Nanti saya kasih imbalan ilmu. Nah, Abu Hurairah kan orang yang sangat haus terhadap ilmu. Ya sudah, saya lepas. Ilmunya apa? Sebelum tidur baca ayat kursi. Kamu tidak akan diganggu oleh setan. Apa kata Rasulullah? Shadaqaka wa huwa kadzub. Nah, kali ini dia benar. Jadi siapa yang baca ayat kursi sebelum tidur akan dijaga oleh setan dijaga oleh Allah dari gangguan setan. Wa huwa kadzub, meskipun dia itu pembohong. Jadi aslinya setan itu suka bohong. Baik. Nah, kemudian berkenaan bohong ketika haram, setiap yang haram pasti ada istisna, ada pengecualian. Salah satu bohong yang diperbolehkan ya diantaranya al-islahu bainan nas, melerai dua orang yang ya bertengkar, atau al-harbu khid'atun, perang itu tipu daya. Perang itu harus banyak bohongnya, buat jebakan-jebakan. Termasuk bohong yang diperbolehkan haditsur rajuli limraatihi, ucapan suami, bohongnya suami di depan istri untuk menyenangkan istri. Sebagaimana istri boleh berbohong kepada suami untuk menyenangkan suami. Baik, tapi intinya bohong itu khas milik si munafik. Baru yang kedua, bila berjanji tidak menepati. Berkenaan dengan menepati janji, maka nabi yang paling pandai menepati janji adalah Nabi Ismail. Di surat Maryam ayat 54-55, Nabi yang paling pandai menepati janji. Wadkur fil kitabi Ismail, ceritakan wahai Muhammad kisah Nabi Ismail. Innahu kana shadiqal wa'di, dia adalah orang yang pandai menjaga janji. Wa kana rasulan nabiyya, dia rasul, dia juga nabi. Jadi Ismail dipuji oleh Allah pandai menepati janji, dia rasul, dia juga nabi. Coba kita buka tafsir Ibnu Katsir. Contoh Ismail menepati janji bagaimana? Di tafsir Ibnu Katsir ada riwayat Nabi Ismail mengadakan perjanjian dengan seseorang untuk ketemu di satu tempat. Taruhlah ketemunya di Rawa Panjang.
pada waktu yang ditentukan Ismail sudah datang. Ternyata orang yang tadi berjanji akan bertemu di Rawa Panjang lupa. Berapa lama? Setahun. Fattakhadha dzalika al-makana maskana. Akhirnya Ismail mendirikan rumah di situ sebagai tempat tinggal haulan selama setahun. Jadi Nabi Ismail tidak pulang ke rumah, tetap di situ selama setahun dia bikin rumah. Akhirnya setahun kemudian orang itu ingat, pergi ke Rawa Panjang. Betul Ismail ada di situ, urusan selesai. Akhirnya Ismail baru balik lagi ke rumahnya. Coba bapak-bapak kalau janji dengan seseorang 10 menit orang itu belum datang gimana? Wah sudah kesel, diteror pakai apa namanya? Miss call. Kalau bisa, kalau perlu keluarkan hadis tanda-tanda munafik ada 3 begitu. Kalau Ismail tenang, ini janji udahlah saya yang ngalah, saya akan di sini sampai orang itu ingat. Dan ternyata 1 tahun baru ingat. Baik. Kemudian berkenaan dengan menepati janji, maka janji wajib hukumnya menggunakan kata insyaallah. Sulaiman itu disayangkan oleh Rasulullah karena tidak mengucapkan insyaallah di Sahih Muslim. La atufunna hadhil laila alam mi'ah imra'ah. Semalam saya akan menyetubuhi 100 istriku dan semuanya pasti akan hamil, lahir menjadi orang yang menjadi mujahid fisabilillah. Rasulullah mengatakan seandainya dia mengucapkan insyaallah, betul 100 istrinya disetubuhi dalam 1 malam, yang hamil cuma 1. Begitu lahir badannya cuma setengah. Seandainya dia mengucapkan insyaallah, niscaya 100 istrinya akan hamil semuanya. Kenapa Pak Agus? 100 istri bisa disetubuhi 1 malam. Kalau Rasulullah 9 istri. Itu kekuatan para nabi kan seperti itu. Maka kalau Rasulullah dijadikan bahan ejekan oleh orang-orang Yahudi sebagai nabi yang punya libido tinggi, lah itu nabi kalian Sulaiman 100 bukan 9. Baik. Jadi berjanji harus pakai insyaallah. Nah, Rasulullah juga pernah ditegur oleh Allah. Ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy, penghuni gua, anak-anak muda itu jumlahnya berapa? Rasulullah menjawab, besok ada jawaban. Ternyata besok Jibril belum turun. Ditagih oleh Rasul, oleh orang-orang kafir. Rasulullah merasa terpojok, akhirnya turun ayat bukan menerangkan jumlah anak-anak muda yang tinggal di dalam gua, tapi justru wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali wahai Muhammad engkau berjanji besok kecuali harus ada ucapan insyaallah. Tapi insyaallah juga jangan dijadikan senjata untuk ingkar janji. Pak besok datang ya, insyaallah, untuk tidak datang. Jadi tidak mengucapkan insyaallah jangan, mengucapkan insyaallah untuk ingkar janji juga jangan. Nah, kemudian berkenaan dengan ingkar janji, siapa yang punya peluang? Oh, banyak. Pemimpin lagi-lagi likulli ghadirin liwaun. Setiap pemimpin yang suka ingkar janji nanti akan ada bendera ala istihi tertancap di pantatnya. Yuqalu hadza ghadratu fulanin wa fulanin, tertulis sejumlah daftar janji yang tidak pernah dia tepati.
Jadi menjadi pemimpin tidak hanya punya peluang dusta, tapi punya peluang banyak janji dan tidak ditepati. Termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innar rajula idza gharima haddatsa fayakdzib wa ada fayakhlib. Orang kalau sudah berhutang maka dia punya peluang ngomong kemudian bohong, berjanji dan tidak akan dia tepati. Baik, kemudian yang ketiga, bila diberi amanat dia berkhianat. Jadi kalau dia mendapatkan amanat dia berkhianat. Ini ciri khas munafik nomor ketiga. Diberi amanat sebagai ulama, memiliki ilmu, ternyata dia tidak amanat. Kenapa? Dia menyampaikan ilmu sesuai dengan pesanan. Mungkin tidak mungkin. Ulama-ulama yang dibayar oleh para penguasa untuk mengeluarkan fatwa-fatwa sesuai dengan selera penguasa, atau ustadz-ustadz ceramah sesuai dengan pesanan dari yang undang. Pak, nanti kalau ceramah yang ini jangan disampaikan, ini tolong jangan diceramahkan, yang ini jangan juga diterangkan di depan masyarakat. Terus yang diterangkan ya yang begini-begini yang orang pada seneng. Berarti ustadz itu tidak menyampaikan amanat ilmu. Siapa lagi selain tidak amanat, termasuk guru? Mungkin tidak. Oh mungkin. Nah sekarang lembaga pendidikan banyak yang rusak. Karena ketika penerimaan murid itu berdasarkan sogokan, banyak tidak. Nah, tidak hanya sekolah, universitas terkenal juga begitu. Wanipiro. Sampai masuk universitas tertentu, tetangga saya ditawari bisa tidak 400 juta. Sekedar masuk ke universitas ini, tanpa harus saya sebutkan universitasnya apa. Itu berarti guru yang harusnya mengajarkan etika justru tidak beretika. Dan yang keempat, wa idza khasama fajaro. Bila bertengkar dia curang. Termasuk kalau berdebat dia tidak pernah mau kalah. Lawan debat baru ngomong dipotong, baru ngomong dipotong. Jangan sampai orang itu mengeluarkan argumentasi. Baik, inilah 4 ciri munafik. Tapi munafik kecil atau munafik amali, secara perbuatan itu adalah munafik. Tapi secara status dia mungkin bukan munafik yang disebut oleh Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik berada di dasar neraka yang paling bawah. Artinya apa? Ada seorang muslim, dia rajin sholat, cinta tidak kepada Allah dan Rasul, oh cinta. Pengen tidak masuk surga, oh pengen. Cuma kadang-kadang kalau ngomong suka bohong. Kalau berjanji tidak ditepati. Jadi kalau ada orang misalnya diundang rapat jam 7, datangnya setengah 8, jangan keluarkan, Anda munafik. Anda mendapatkan ancaman neraka paling bawah. Oh tidak bisa begitu. Jadi contohnya begini, gambaran mudahnya untuk menggambarkan munafik kecil, munafik besar. Mike Tyson kalau di atas ring itu kan ninju. Maka Mike Tyson disebut sebagai petinju. Pak Agus ketemu seseorang. Ternyata orang itu malak Pak Agus. Oleh Pak Agus ditinju mukanya, akhirnya si preman jatuh. Apakah dengan ninju si preman Pak Agus disebut petinju? Oh bukan.
Pak Agus melakukan sesuatu yang biasa dilakukan oleh Mike Tyson, bukan berarti Pak Agus itu petinju. Sebagaimana Maradona itu biasa main bola di lapangan bola, maka disebut sebagai pemain bola. Kalau ternyata saya sesekali pergi ke lapangan bola, kemudian main bola, apakah saya disebut pemain bola? Kan tidak. Sama dengan begini, tidak setiap orang bohong langsung divonis dia munafik, kemudian nerakanya paling bawah. Enggak. Dia melakukan satu perbuatan yang hanya pantas dilakukan oleh orang munafik. Maksudnya begitu. Jadi jangan sampai munafik amali menyeret kita untuk memvonis dia memiliki munafik secara i'tiqadi atau secara akidah, karena munafik itu ada yang besar dan ada yang kecil. Baik, masih ada waktu, kita tambah satu lagi, tanggung. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun muttafaqun alaihi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, memaki orang Islam itu perbuatan fasik dan membunuhnya termasuk perbuatan kufur. Ya, memaki lewat mulut itu fasik, mencela, memaki. Kalau dilanjutkan dengan membunuh itu satu kekufuran. Nah, berarti hadis ini membahas tentang dua hal. Satu mencaci, yang kedua membunuh. Mencaci, mencela, melaknat, mencela, mencaci maki. Itu hukum aslinya tidak boleh. Rasulullah bersabda, laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahis walal badi. Mukmin itu tidak pantas mengeluarkan kata-kata kasar, kata-kata jorok, kata-kata yang tidak senonoh, dan kata-kata yang mengandung celaan. Jadi mukmin harus bersih dari 4 kriteria ini. Mencela dalam semua hal dilarang. Contohnya apa? Ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qad, seumur hidup Rasulullah tidak pernah mencela makanan. Inistahahu akalahu wa illa tarakahu. Kalau doyan beliau makan, kalau tidak beliau tinggalkan tanpa mengomentari makanan itu. Misalnya Bapak ditawari jengkol misalnya, terus tidak doyan. Ya sudah, maaf saya tidak biasa makan jengkol, titik. Gak usah amit-amit. Nah, itu gak boleh. Jangan komentari makanan. 2, dilarang mencela hari, bulan, atau tahun. Rasulullah bersabda, la tasubbu ad-dahra. Jangan cela ad-dahra. Dahra itu mungkin hari, mungkin bulan, mungkin tahun, mungkin musim. Fa innallaha huwad daru, yang menciptakan ad-dahru itu adalah Allah. Hari naas itu enggak boleh. Gara-gara kecelakaan di bulan Desember kelabu. Itu enggak boleh. Mencela bulan, saya Saleh Fauzan melarang. Kemudian musim panas dan musim kemarau dicela. Musim hujan dicela. Kenapa? Ini gara-gara hujan, jemuran tidak kering-kering. Gara-gara hujan akhirnya terjadi banjir. Padahal banjir itu bukan karena hujan, mau curah besar atau kecil, kalau kita sudah punya persiapan, alamnya benar, tidak mungkin akan banjir. Gara-gara musim hujan tiap hari nyuci motor. Sampai gara-gara hujan kakak tengkar dengan adik.
Adik mau minjam motor, padahal ini hujan, baru saja dicuci, udah pinjam lagi. Ini sih gara-gara hujan. Sementara musim kemarau juga dicela, udara panas, debu berterbangan di mana-mana. Padahal musim hujan dan musim kemarau dua-duanya ada baiknya. Musim kemarau bagus. Kenapa? Buah-buah terasa lebih manis. Acara lancar, tidak ada hambatan, pengajian yang hadir sesuai dengan target. Sebagaimana musim hujan juga ada baiknya, karena orang lebih lahap makan di musim hujan. Suami kelihatannya lebih betah di rumah di musim hujan. Nah, bagus, istri-istri bahagia kalau musim hujan datang, suaminya jarang keluar rumah. Baik. Kemudian mencela apa? Mencela orang yang sudah mati itu tidak boleh. La tasubul amwat, jangan cela orang yang sudah mati. Fa innahum qad afdau ila ma amilu. Urusan dia urusan Allah, bukan urusan kita lagi. Maka ketika Pak Harto meninggal, saya membacakan hadis ini karena di mana-mana sumpah serapah. Bahkan ada yang syukuran. Udah urusan Pak Harto, kalau memang jahat itu urusan Allah. Dalam riwayat yang lain, fatu'dzul ahya, karena akan menyakitkan orang yang masih hidup dari keluarga yang ditinggalkan. Maka Rasulullah tidak pernah menyebut-nyebut Abu Jahal. Kenapa? Ikrimah anak Abu Jahal masuk Islam. Rasulullah tidak pernah memaki-maki Abdullah bin Ubay yang sudah mati. Anaknya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba Ikrimah, kalau Rasulullah ceramah kemudian menjelek-jelekan Abu Jahal, Ikrimah akan mengatakan betul dia kafir, tapi kan bapak saya, mosok sih disebut-sebut lagi. Maka Rasulullah menghindarkan diri nyebut-nyebut Abu Jahal, memahami perasaan keluarga yang ditinggalkan. Kemudian mencaci maki atau mencela diri sendiri itu tidak boleh. Aku memang manusia sialan, aku memang orang yang tidak berguna, aku manusia kotor. La yaqulanna ahadukum khabusat nafsi. Jangan sekali-kali mengatakan aku memang orang yang kotor. Mencaci diri sendiri itu tidak boleh. Kemudian apalagi? Nah, mencela kendaraan. Motor nabrak tiang listrik, habis itu ban bocor, habis itu ketilang polisi. Sial bener motor ini sambil ditendang. Maka Rasulullah bersabda, la tasir ma'ana ala ba'irin mal'un. Engkau tidak boleh ikut bersama kami kalau masih mengendarai kendaraan yang sudah kamu caci maki. Berarti yang pernah mencaci maki motor putus hubungan. Silahkan sumbangkan ke saya, boleh, nanti saya salurkan ke tempat-tempat yang membutuhkan motor. Jadi motor tidak boleh dimaki-maki. Baik, intinya mencela hukumnya tidak boleh. Kalau kemudian dilanjutkan dengan membunuh, itu perbuatan kafir. Nah, berarti jangan melukai fisik dengan cara membunuh, juga jangan melukai perasaan hati dengan lontaran-lontaran kalimat yang tidak bagus. Maka neraka di kitab Riyadhus Shalihin yang sudah kita baca hadisnya, neraka bisa dihindari dengan cara apa? Ittaqun nar walau bisyikki tamrah fa illam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Hindari neraka dengan cara rajin bersedekah. Kalau tidak punya duit, minimal tutur kata yang baik. Itu bisa membuat kita terhindar dari neraka. Tetangganya beli motor baru, Masya Allah, Bapak bahagia. Saya juga ikut bahagia Pak, Bapak punya motor. Semoga motor ini menjadi sarana bagi Bapak untuk mendulang pahala. Semoga Bapak tidak punya kasus dengan motor ini, ditilang, bocor dan lain sebagainya. Pokoknya Bapak semoga bahagia dengan motor ini. Itu lebih bagus daripada Bapak nyicilnya berapa tahun, habis dapat warisan ya. Itu kan kalimat yang
menyakitkan. Jadi biasakan mengeluarkan tutur kata yang baik. Insya Allah cukup. 2 masalah selesai. Ada pertanyaan, saya persilahkan. Ya, silahkan. Kalau bohong kepada anak kecil itu termasuk bohong juga? Ya. Anak kecil boleh tidak dibohongi? Tidak boleh. Dari kecil sudah diajak bohong. Dan Indonesia memang yang ngajari bohong itu tidak hanya orang tuanya, tapi lagu-lagu sudah ngajari bohong. Naik kereta api, ujung-ujungnya naik dengan percuma. Jadi sudah diajari. Naik kereta gak usah beli karcis. Itu lagu yang bohong kan, Pak? Coba ada tidak guru TK? Tolong lagu ini jangan diajarkan lagi ke murid. Jadi bohong kepada anak tidak boleh. Udah selesai. Ya. Apalagi orang tua dulu haling sia. Kalau nakut-nakuti anak dari kecil sudah percaya kepada mitos hantu. Ya ayah jurik haling sia. Ya. Iya. Dari mana sih, Pak? Bandung. Bukan dari Jawa. Oh iya. Jawa Barat. KHD. Nah, udah KHD itu sudah bahasa yang tidak bagus. Baik. Bulan depan bos kami ulang tahun. Teman-teman bikin patungan buat beli kado. Saya ingin tidak ikutan patungan, tapi gak enak. Apakah jika saya ikutan jadi bertasabuh seperti orang kafir? Ya, ulang tahun. Orang-ulang tahun itu sebenarnya kelihatannya tidak waras menurut saya. Kehilangan dompet, isi duit, isi ATM, malah keplok-keplok seneng. Itu kan nggak waras. Ini kehilangan 1 tahun umur, kok bahagia? Terus lagunya panjang umurnya lagi. Harusnya kan kurang umurnya. Jadi secara logika acara ulang tahun tidak masuk akal. Apalagi ini berasal dari orang-orang kafir. Intinya tidak usah ikut berpartisipasi. Mengenai metodenya, bagaimana caranya menolak, itu urusan yang bertanya. Itu aja. Selesai. Ustaz, Ya. mengenai kiblat, Ustaz. Tentang? Kiblat. Oh, kiblat, ya. Ketika kita di Baitul Haram, sholat kita mungkin di atas apa ya? Atas itu kelihatan tuh Ka'bah tuh. Ya. Gimana kalau kita di basement itu, Ustaz? Mungkin kita di bawah, Ka'bah di atas kita itu gimana tuh? Oh, gitu ya. Baik. Yang jelas begini. Aturan kiblat di tafsir Al-Qurtubi. Kiblatnya umat Islam di dalam Masjidil Haram adalah Ka'bah. Kiblatnya umat Islam di luar Masjidil Haram, yang penting lihat Masjidil Haram, bukan Ka'bahnya. Maka yang rumahnya jaraknya 10 km, 20 km dari Masjidil Haram, cukup lihat jam gadang. Jam tinggi kan di Masjidil Haram sebagai tanda itu Masjidil Haram. Siapa yang di luar kota Mekah, yang penting kiblatnya Mekah, maka benar perintah menghadap kiblat, kalimatnya fawalli wajhaka syatrol Masjidil Haram. Arahkan wajahmu. Syatro itu dari kata-kata syatrun, setengah. Berarti apa? Tidak ngepas langsung nggak masalah. Yang penting arahnya kira-kira sana. Maka ketika ini lapangan sepak bola saat sholat Idul Fitri, posisi imam kalau di garis itu ternyata tepat Masjidil Haram. Bagaimana dengan yang sop ujung? Kalau di garis lurus mungkin bukan Mekah tapi Afrika. Kalau harus semuanya menghadap Masjidil Haram, berarti kita kan harus mengerucut begitu kan? Tidak
lurus. Maka betul menggunakan kata syatro. Syatro itu arah kira-kira yang tidak mesti pas. Maka sebenarnya masjid di Indonesia kalau sudah menghadap barat misalnya itu sudah sah, tidak perlu dimiringkan. Sudah banyak keluar fatwa. Kenapa? Walakin syarriku au gharibu. Yang penting menghadaplah ke barat atau ke timur. Jadi kita tidak dituntut harus pas. Kan ada masjid-masjid yang tiba-tiba dimiringkan. Baik. Nah, sekarang bagaimana dengan yang di basement? Boleh atau tidak? Sekarang basement itu dilihat dari bangunan memang diperuntukkan sholat atau tidak? Basement Masjidil Haram loh. Itu ada shopnya, karena ada shopnya. Berarti itu memang berdasarkan fatwa ulama. Sebagaimana hati kecil saya sebenarnya tidak setuju. Ini Ka'bah, ini dikosongin. Imamnya kan ada di sini, makmumnya kan ada di. Itu sekarang kan begitu imam. Kalau dulu imam selalu di depan Ka'bah, sekarang tidak. Malah ke belakang. Tapi lurusan imam wajib dikosongkan. Ya sudah, itu fatwa para ulama. Sama dengan sholat di basement, ternyata di situ ada garis shop, berarti memang itu diperuntukkan untuk sholat juga. Baik, sebagaimana kalau yang bawah seandainya tidak boleh, bagaimana dengan yang di atas itu kan tidak menghadap kiblat juga, gitu. Baik, ada lagi yang lain? Silakan. Akhir-akhir ini banyak pendapat mengenai sholat subuh, terutama dari orang seksual itu kan. Iya. Yang sholat subuh kita itu terlalu cepat. Iya. Nah, bagaimana? Iya, jadi saya juga sudah bertanya-tanya sudah lebih dari 10 tahun yang lalu sebenarnya. Ketika ulama Mekah datang ke Indonesia, termasuk ke Jembatan 11 juga, menerangkan tentang subuh memang terlalu cepat. Akhirnya ditulis secara berseri di majalah Kiblati. Dan saya beberapa kali sholat di pinggir pantai. Ketika masyarakat saya dengar adzan sudah mulai bersaut-sautan, saya lihat memang fajar belum ada. Sehingga sekarang saya di pesantren memang adzan kita undur, iqomah juga kita undur. Kadang-kadang ketika akan iqomah saya keluar dulu dari masjid, kan rumah saya kan pinggir sawah, sejauh mata memandang. Saya lihat langit-langit sudah ada sedikit kemerah-merahan atau tidak. Saya memang pastikan karena saya ingin merasa nyaman. Tapi ini sedang disampaikan ke Departemen Agama. Semoga ada keputusan yang baik. Tapi di beberapa daerah memang sudah banyak yang diundur. Di Jawa Tengah, di masjid-masjid Muhammadiyah sudah banyak diundur. Ada yang 10 menit, ada yang 15 menit. Wallahu a'lam bishawab. Ya, takwa 25. Malah 25? 25. Oh. Iqomahnya. Oh, iqomahnya 25 menit. Di Rumnas. Oh gitu, ya ya. Azannya Sama, tapi iqomatnya diundur. Ya. Pak Agus mau nanya apa, Pak Agus? Mengenai siapa tadi kita bilang dirinya sial gitu kan. Ya, menyal-nyalkan dirinya nggak boleh. Nah, itu ada sekarang orang kata kalau pengen menghilangkan itu suruh kirim pakai buat diri sendiri, itu dikerjakan Rasulullah. Jadi kita kirim pakai untuk diri sendiri. Itu ada contohnya nggak? Karena dia jelek, Iya, karena ini sering sial. sial gitu kan. Nah, itu penanggalnya katanya kirimin pakai buat diri sendiri. Ya, caranya kalau dia sering sial,
Sialnya karena apa? Karena motor sering jatuh. Kira-kira sering jatuhnya kenapa? Ngebut, berarti jangan ngebut mulai hari ini. Itu aja sebenarnya. Nggak usah diritualkan Al-Fatihah. Untuk Fatihahnya pernah Rasulullah kerjain nggak? Ya nggak ada, saya belum dapat. Jadi sialnya dalam masalah apa dulu? Karena kendaraan atau dimanapun saya berada kok orang pada menghindar. Ternyata orang banyak menghindar karena sering keluar belum mandi. Ya berarti sialnya karena belum mandi. Itu bukan Al-Fatihahnya yang dikejar-kejar. Apalagi yang lain. Kalau jualan kok tidak pernah laku? Ya iya, dia jualan sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Buka konter AC di tempat dingin misalnya. Wah, saya nggak laku, ini berarti saya sial. Ya, kalau jualan tanya kepada ahli ekonomi. Kira-kira di sini paling cocok jualan apa? Yang paling laku. Caranya begitu. Baik, ada satu lagi, silakan. Waalaikumsalam. Kenapa? Hipnotis. Terus? Oh ya, saya beberapa kali sebenarnya hampir terkena hipnotis. Ditepuk, orang itu memandang, ngajak ngobrol. Alhamdulillah saya ajak ngobrol juga beberapa kali, termasuk modus jam. Pak, saya kehabisan bensin. Gimana kalau Bapak beli jam saya? Jam itu sudah dikasih mantra, kalau kita melihat akan terkena hipnotis. Beberapa kali saya terkena itu, alhamdulillah selamat. Caranya apa? Dzikir pagi, dzikir petang. Apalagi setiap keluar rumah jangan lupa membaca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Siapa yang membaca kalimat ini, saat itu juga Allah langsung nyaut. Kufita wa wukita wa hudita. Kamu akan dicukupi, akan diberi bimbingan, dan akan dijaga selama berada di luar rumah. Jadi dzikir itu senjata yang terbaik supaya tidak terkena hipnotis. Jangan-jangan ibu pernah terkena hipnotis? Oh, tetangga. Iya, harus sering-sering baca doa. Kalau bisa a'udzubika kalimatillahi tamati 3 kali, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un 3 kali, dan zikir-zikir yang lain. Asbahna wa asbahal mulku lillah amsaina, itu juga dibaca. Hipnotis memang sering terjadi, dan rata-rata yang terkena memang dikenal kurang memberikan penjagaan. Maka Syekh bin Baz menulis risalah Hisnul Muslim. Bukan Syekh bin Baz, Syekh Ali Wafat Al-Qahtani. Penjagaan bagi seorang muslim, di situ kumpulan doa-doa. Kalau ini jaga dengan baik, insya Allah. Sebagaimana kita menjaga ajaran Allah, kita juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya Allah ini kajian kita di pagi hari ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim.